Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Justinus Ola, calon guru penggerak angkatan 11, melakukan diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata saya pada modul 1.4 di sekolah saya SMA Negeri 1 Tanjung Bunga. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Abdul Rahman Baswan, pengajar praktik saya Bapak Yohanes Juan Kuen. Tujuan aksi nyata: 1. Melalui sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah sosialisasi budaya positif di sekolah pada tanggal 15 Agustus 2024. Yang pertama, kami menghormati Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kita awali dengan doa kepada Ibu yang waktu dan kesempatan kami berikan. Kita semua diajak untuk berdoa. Izinkanlah saya untuk membawakan doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, bersama Bunda Maria, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta, kasih, dan penyertaan bagi kami. Hingga pada hari ini, kami boleh menikmati napas kehidupan di hari baru. Di tempat ini dalam suasana penuh persaudaraan. Hari ini sebagai bentuk cinta, ya Tuhan, bersama Bunda Maria, kami menyerahkan segala doa dan harapan ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkau yang tetap kami puji, kini dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Roh dan Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Tes. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka dan merestui agar kegiatan saya hari ini dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Kepala. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada semua senior saya sebagai rekan guru di SMA Negeri 1 Tanjung Bunga atas waktu yang diberikan kepada saya agar kegiatan saya ini dapat berlangsung dengan baik. Yang pertama, kita sama-sama menaikkan puji dan puja kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah agar penyelenggaraan kegiatan saya hari ini dapat berlangsung dengan baik. Ya, kegiatan saya ini dengan tema berkaitan dengan penyebaran informasi atau kami berbagi dari pendidikan yang kami jalankan dan materi yang kami dapatkan pada modul 1.4 terkait dengan budaya positif, dan kegiatan saya ini menjadi salah satu bukti aksi nyata. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman sahabat KB Adik atas waktunya, dapat meluangkan waktunya supaya kegiatan saya ini dapat berjalan dengan baik. Ya, materi ini saya sarikan. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Flores Timur di SMA Negeri 1 Tanjung Bunga. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman,
pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia atau secara pribadi dan baik sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi salah satu poin inti dari pendidikan yang dicetus oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh murid, yang mana disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga disesuaikan dengan kodrat alam. Filosofinya seperti ini. Filosofinya seperti seorang petani. Ketika dia menanam padi di sawah, kita hanya mengolah, tetapi proses tumbuhnya padi dan berkembang biaknya padi itu kita tidak tahu. Jadi kenapa sampai ada pendidikan guru penggerak? Kenapa sampai ada pendidikan guru penggerak? Karena filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sudah diterapkan di Barat, tetapi di Indonesia tidak diperhatikan. Makanya dengan gerakan ini untuk menumbuhkan penemuan dasar yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara, teori kontrol dan pembelajaran paradigma baru. Yang kedua, budaya positif. Yang ketiga, motivasi intrinsik. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Materi di modul 1.4 ini materinya sangat luas. Menjadi materi ini saya sajikan, ini saya sudah sajikan, saya ambil intinya saja supaya kita bisa menerapkan di lingkungan sekolah kita. Sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking sedikit dulu. Nah, ice breaking ini yang pertama, saya memutarkan sebuah video, nanti saya minta tanggapan. Video, pesan atau pesan apa yang terdapat dari video tersebut. Itu yang pertama. Kita telah menyaksikan sebuah video. Ini video inspirasi ya. Pada saat ini juga saya minta satu orang ke depan untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap video tersebut. Ibu Felis, kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan video yang saya lihat tadi, itu sebenarnya hiruk-pikuk suasana di sebuah tempat. Tadi saya lihat bahwa ada yang bersepeda, bermobil, berjalan kaki, sehingga saya mengatakan hiruk-pikuknya dunia atau situasi setempat, sibuk dengan jenis pekerjaannya. Tapi dalam kesibukan itu ada hal positif yang saya lihat di sana adalah sekelompok anak sekolah ataukah anak-anak yang saling membantu. Ketika pohon tumbang, tele jalan, mereka semua datang untuk menolong atau berusaha untuk bisa memindahkan pohon itu dari jalan. Lalu hal yang kedua, hal positif juga bahwa mereka punya rasa peduli, walaupun mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, tetapi peduli, sehingga orang besar juga datang membantu sehingga pohon itu bisa dipindahkan, sehingga mereka bisa lewat jalan atau melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik. Terima kasih, saya kembali. Oke, baik, terima kasih Ibu Felis. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu Felis. Satu poin yang didapat dari
gambaran yang diberikan oleh Bu Felis tadi terkait dengan seorang atau sekelompok anak kecil yang mampu menginspirasi orang dewasa, yang mana kayu tumbang di tengah jalan, mereka menginspirasi sampai orang dewasa yang duduk sampai mengantuk di dalam mobil keluar dan bekerja sama, kolaborasi, sehingga satu rintangan itu bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Ibu Felis. Cobalah buka. Orang yang pertama menggenggam tangan dengan erat seolah-olah di dalam genggamannya itu ada harta atau ada sesuatu yang hanya dia yang tahu dan Tuhan di atas. Sedangkan orang kedua berusaha dengan berbagai cara merayu, mengintimidasi, memarahi agar temannya tersebut dapat membuka genggaman. Ini kembali kepada pribadi, mau buka atau tidak, dengan berbagai cara. Ya, saya minta kesediaan dua orang, Pak Obed dengan Ibu Afen ya. Nah, siapa yang menjadi orang pertama? Ibu Afen orang pertama, Ibu Pak Obed perayu. Nah, rayu dengan berbagai cara, tetapi pada titik bahwa dia ketetapan dan pendirian menyerah. Ya Ibu, ini apa ini di dalam ini? Coba apa saya bisa lihat? Oh, Ibu tidak punya hasil sama sekali ya. Coba saya cuma lihat saja apa di dalamnya. Tidak apa-apa, coba lihat ini apa benda apa itu yang di dalam itu. Cuma saya lihat saja, tidak berpengaruh apa-apa. Saya cuma lihat saja. Saya tidak Ibu memberikan itu, cuma saya melihat saja. Apa sih imbalannya apa? Akan saya itu bisa lihat saja itu. Pokoknya Ibu kasih saya perlihatkan itu dulu. Apa sih ini dalam yang di sana? Ini saya minta yang terakhir kali itu. Aku bisa kita perlihatkan sana. Apa sih yang di dalamnya itu? Genggaman Ibu itu apa sih? Oke, baik, terima kasih Pak Obed dan Ibu Afen. Kita berikan aplaus. Sudah membantu saya. Terkait dengan permainan cobalah buka, ya. Cobalah buka. Kita berbicara tentang disiplin positif, ya. Disiplin positif, maka dari permainan tadi kita bisa pahami bahwa dari mana kita memulai disiplin positif itu, ya dari diri sendiri. Dari diri sendiri yang mana dengan kontrol diri. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, teori kontrol. Teori kontrol. Teori kontrol ini dikemukakan oleh seorang pakar yang bernama William Glasser, yang menyatakan bahwa yang poin inti yang pertama adalah semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemikiran William ini, terkait dengan pemikirannya ini ada yang disebut dengan model berpikir menang-menang, atau dengan istilahnya adalah win-win solution. Win-win solution. Yang kedua, kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru.
Dan yang ketiga, pengembangan komunitas berbasis aset dan kekuatan. Ya, di guru penggerak, kami diminta untuk di sekolah harus punya komunitas praktisi. Komunitas praktisi, di mana sebagai aset kita, contohnya kita berbicara di guru penggerak. Aset kita di sekolah yang sudah guru penggerak itu kan 3 orang, itu sebagai aset. Saya bukan, saya masih calon. Saya masih calon. Dan pada kesempatan ini saya berbagi tentang teori choice tadi. Di mana semua pelaku memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Ya, ada catatan di bawah itu. Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan. Karena apa? Kebutuhan kita tentunya berbeda. Contohnya dari permainan tadi, Ibu Afen tetap menggenggam, walaupun dengan rayuan yang dirayu oleh Pak Oben, tetapi karena tidak sesuai dengan kebutuhannya, secara otomatis Ibu Afen menolak. Yang kedua, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang ketiga, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dari gambaran yang berbeda ini maka harus ada dalam sebuah komunitas harus ada yang namanya solusi. Solusi itu ditempuh melalui apa? Ya, melalui kesepakatan bersama. Ya. Kita bicara soal budaya positif. Seperti apa budaya positif itu? Nah, budaya positif itu adalah lingkungan yang aman dan nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah, dan akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter murid. Jadi kurikulum yang digagas itu salah satu poin intinya di sana adalah disiplin positif. Dari mana disiplin positif itu? Ya, dari dalam diri. Yang berikut makna di atas tadi ada makna kata disiplin. Ya, ada makna disiplin atau disiplin positif. Di situ belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri. Diri kita sendiri agar tercipta tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang diri yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Jadi kontrol diri menjadi poin utama dalam mengembangkan diri dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nanti akan ditransfer pada keyakinan kelas. Jadi pada kesempatan ini saya juga mendorong Bapak Ibu wali kelas untuk di setiap kelasnya harus ada kesepakatan kelas, karena ke depan juga pasti kita akan akreditasi. Aset awal kita sudah memiliki 3 guru penggerak. Jangan sampai ketika visitasi berlangsung keyakinan kelas tidak ada. Ini kita sama-sama dorong supaya keyakinan kelas harus ada. Jadi nanti baru dijelaskan terkait dengan nilai-nilai kebijakan untuk pembuatan keyakinan kelas. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang muncul dari luar, sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang terlahir dari dalam diri. Ya, ada 3 poin inti di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dari 3 poin ini, mana yang masuk pada motivasi ekstrinsik dan mana yang masuk pada motivasi ekstrinsik? Bapak Ibu, saya bisa meminta tanggapan.
Ya, Pak Yos, bisa pakai mic, Bapak. Terima kasih Pak Pondok. Untuk motivasi ekstrinsik itu untuk poin yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kan pandangan dari luar. Ketika berbuat sesuatu yang tidak nyaman atau tidak disenangi, pasti ada aturan yang berlaku. Maka hukuman itu berlaku. Itu pandangan dari luar atau ekstrinsik. Sedangkan untuk mendapat imbalan dan untuk menghargai diri sendiri itu intrinsik. Itu perasaan dari dalam diri saya, bagaimana diri saya supaya saya bisa berhak apa yang harus saya peroleh, dan untuk saya dihargai maka perilaku dari dalam diri saya berbuat seperti apa supaya saya bisa dihargai. Terima kasih. Oke, baik Pak Yos, terima kasih atas pendapatnya. Nah, di sini motivasi ekstrinsik ya. Motivasi ekstrinsik berarti datang dari luar. Datang dari luar. Maka contoh yang pertama, menghindari ketidaknyamanan itu kan dari luar. Contohnya, ketika kita disiplin pada waktu ya. Disiplin pada waktu, datang tepat waktu. Tetapi jangan sampai takut pada aturan yang berlaku. Itu. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan. Contohnya ya, untuk mendapatkan imbalan ini masuk pada motivasi ekstrinsik dari luar, karena dia mendapatkan sebuah reward atau hadiah. Menurut para pakar, hadiah itu bisa membunuh atau mencekik kreativitas. Saya berusaha untuk memenangkan sebuah hal itu, tetapi karena ada imbalan, maka bisa membunuh kreativitas. Ya, poin berikutnya kita lanjut pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman perilaku dalam kelas. Ya, di sini yang perlu kita ketahui bersama bahwa pembuatan keyakinan kelas itu disepakati bersama dengan anak balik. Bukan kita beli di toko kesepakatan kelas setelah itu datang tempel. Itu bukan kesepakatan kelas. Langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih rinci dan konkret, lebih rinci, sederhana kalimatnya. Beda dengan aturan sekolah. Yang kedua, mempunyai nilai-nilai universal. Contohnya, kita menginginkan siswa yang disiplin. Maka di keyakinan kelasnya kita bisa buat siswa tertib waktu. Begitu. Yang ketiga, sederhana dan mudah diingat dan dijalankan. Keyakinan kelas itu sederhana, tidak boleh panjang-panjang. Supaya untuk apa? Mudah diingat dan juga mudah dijalankan. Yang berikut, ditinjau dari waktu ke waktu. Namanya keyakinan kelas, tergantung kembali kepada Bapak Ibu wali kelas. Mau 1 bulan atau mau 1 minggu bisa direvisi atau ditinjau kembali. Itu terkait dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas ini penting? Yang pertama, membentuk budaya positif. Membentuk budaya positif. Yang kedua, meningkatkan disiplin diri. Yang ketiga, membentuk karakter. Dan yang terakhir, membuat murid merasa memiliki. Dengan adanya kurikulum merdeka, ada yang protes. Ada yang protes. Kurikulum merdeka ini melibatkan, yang mana kita tidak bisa jewer siswa punya telinga lagi.
kita tidak bisa main perintah-perintah saja. Tetapi tujuan dari kurikulum merdeka itu adalah membangun kesadaran diri. Membangun kesadaran diri. Karena kurikulum merdeka itu adalah satu poin pentingnya di sana adalah disiplin positif. Oke, kita sudah masuk beberapa poin pentingnya materi penting, maka kita lanjut, kita ice breaking sedikit dulu. Jangan sampai tegang karena saya sendiri yang begini nih. Saya minta kesediaan Bapak Ibu mohon berdiri. Temukan. Ketika temukan satu kali menjawab yes bersamaan sebentar. Tepuk satu, gitu. Yes, langsung ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Satu tiga kali ya. Tepuk empat. Tepuk lima. Lakukan sesuai dengan petunjuk di sana. Tepuk satu banyak kali, tepuk dua banyak dua kali, gitu. Dengan menjawab kalimat yang ada. Jadi harus konsentrasi penuh, karena di dalamnya nanti saya selingi dengan kata yang tidak tertulis. Tepuk satu, tepuk dulu baru jawab yes, supaya pengalaman. Oke, terima kasih Pak. Oke, siap? Siap. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap. Oke, ini bukannya. Ya, kita lanjut materi yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Dasarnya tadi dibilang tadi. Setiap tindakan punya tujuan. Tujuan itu pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Maka mari kita lihat bersama-sama kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis atau rasa lapar. Dan yang kedua, kebutuhan psikologi, rasa aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dan yang ketiga, cinta kasih dan rasa sayang. Kebutuhan menerima dan diterima, kasih sayang serta koneksi. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan dan kemandirian. Dan yang kelima, penguasaan, kebutuhan atas pengakuan prestasi dan kemampuan. Ya, dari kebutuhan ini kita bisa menganalisis ya. Kita hubungkan dengan pembelajaran yang berlangsung di kelas. Ada siswa yang datang dari rumah, contoh ini ya, datang dari rumah tidak makan. Sampai di sekolah dia melihat ada temannya membawa bekal atau snack. Dia ambil dan makan. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan rasa lapar, maka dia masuk pada bertahan hidup. Jadi yang terpenting di sini kita sebagai guru, upaya kerja kita adalah memahami kebutuhan belajar murid. Ada 5 posisi ya, posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya? Contohnya kita mengatai-ngatai siswa karena dia telah mencoret dinding, berarti dia masuk pada kelompok pembuat rasa bersalah. Contoh berikut, penghukum. Contohnya siswa datang terlambat, kita berdiri sebagai piket dengan kayu sudah tumbuh, gas, kita siap gas, maka kita masuk pada kelompok ini.
Penghubung. Dan yang berikut adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, posisi kontrol guru sebagai teman. Contohnya proses pembelajaran di kelas berlangsung. Ada siswa yang bermain tidak perhatikan, langsung ibu dari depan. Nah, kamu tidak kasihan ibu kah? Nanti saya ditegur Pak Kepala loh. Ini kan di budaya kita, pendekatan kita pasti dengan tidak seperti ini loh. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Karena kami kemarin juga debat ya terkait dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kalau menurut teman kelompok kami, kurikulum merdeka itu cocoknya dijawab. Terus di kita itu lahir di atas batu dan makan jagung, dari karakter kita keras. Karakter kita keras dan dibina juga dengan kekerasan. Tetapi salah satu poin penting ya, kita menyadarkan siswa supaya mereka bisa menggali potensi yang ada di dalam diri itu, supaya mereka mengenali dirinya itu, supaya ke depan mereka bertumbuh dan berkembang seperti apa. Karena kita tidak tahu mereka mau jadi apa ke depan, itu kan kita tidak tahu. Jadi tugas kita adalah seperti apa ya? Paling puncaknya itu adalah manajer. Ya. Paling puncaknya. Jadi guru berlaku sebagai seorang manajer. Untuk kurikulum merdeka ini, guru harus sebagai manajer. Ketika anak membuat kesalahan, kita harus panggil dan menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Contohnya, ketika anak buat kesalahan pada coretan dinding tadi, kita panggil. Contohnya, jadi kenapa kamu mencoret dinding? Apakah ada yang mau diucapkan? Atau Anda merasa apa? Gitu. Setelah dia respon, baru kita memberikan pengarahan. Atau kita minta dia untuk mencari solusi. Yang mana salah satu dasar kurikulum merdeka adalah berpikir kritis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu kira-kira poin inti demikian ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Yang ketiga, restitusi diri adalah cara terbaik. 4, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang berikut, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri dari segitiga restitusi. Jadi yang kita bicarakan semua tadi itu puncaknya adalah segitiga restitusi. Yang di sana mereka menerapkan bahwa yang menjalankan pendidikan bahwa guru itu harus sebagai seorang manajer. Karena landasan pendidikan kita ada kata kunci yang di pembukaan tadi, ada menuntun. Oke, sekarang kita lihat bersama terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk melihat, meminta siswa untuk melihat ke dalam dirinya tentang kesalahannya. Setelah itu kita sebagai guru menuntun. Di video saya di YouTube itu ada, kemarin saya coba merestitusi JD di kelas dan juga Evi di kelas 11-nya. Itu saya melakukan sebuah restitusi. Masalah yang saya angkat terkait dengan keterlambatan datang ke sekolah
mengikuti pembelajaran yang pertama, dan yang kedua itu terkait dengan mencoret-coret dinding kelas. Nanti segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi, yang pertama itu, poin yang paling pertama itu adalah kita stabilkan identitas siswa. Kita menstabilkan identitas siswa dengan bisa mengatakan, ketika siswa bermasalah kita panggil, datang menghadap, kita mulai berkomunikasi dengan mereka. Setelah itu kita bisa menyampaikan, mengarahkan mereka supaya menyampaikan alasannya seperti apa mereka melakukan kesalahan itu, dengan mengatakan setiap orang pasti punya salah, termaksud saya. Tetapi bagaimana kita belajar dari kesalahan itu untuk memperbaikinya. Setelah itu, yang kedua, kita bisa menggunakan kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kamu bukan satu-satunya. Jadi ketika siswa yang bermasalah, kita panggil dan langsung kita hardtext, otomatis dia tidak akan terbuka. Kita bimbing dia pelan-pelan, memvalidasi tindakannya. Setelah itu baru dia kemungkinan bisa akan menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, validasi kebutuhan. Hal yang kedua, di yang besok paling poin pertama tadi dia menjelaskan bahwa setiap tindakan itu kan ada tujuan. Pasti di sana ada tujuan, pasti ada kebutuhan yang mau dipenuhi. Maka kita harus validasi kebutuhannya apa. Contohnya, siswa mencolek dindingnya. Jadi contohnya jadi kenapa kamu mencolek dinding? Apakah ada hal yang mau disampaikan, atau ada rasa yang terpendam dalam hati sehingga Anda ucapkan lewat coretan dinding itu? Seperti demikian. Ini terkait dengan validasi tindakan. Sedangkan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas, contohnya keyakinan kelas sudah ada ya. Keyakinan kelas, salah satu poin. Contohnya keyakinan kelas, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Jadi kita tadi kan jadi mencoret dinding kelas, maka kita bisa bertanya, kesepakatan kelas apa yang telah dilanggar? Jadi contohnya demikian. Kesepakatan kelas terkait dengan menjaga kebersihan dan kerapian. Nilai kebijakan apa yang ada dalam poin itu tentang kebersihan? Oke, dia sudah terbuka, baru kita mulai mengarahkan dia caranya. Menemukan solusi atau cara. Jadi di dinding kelas itu atau meja tidak usah dicoret. Anda mencoret atau menggambar pada buku atau kertas manila, hasilnya baik, kita bisa tempelkan pada dinding. Untuk segitiga restitusi itu dimaksudkan bahwa sekarang itu yang berperan penting sebagai guru BPBK itu tidak hanya guru BPBK, tetapi untuk semua guru. Sehingga untuk berapa kali segitiga restitusi itu bukan terpisah dari topik sama juga bisa diulang. Terkadang kalau kita masih belajar, maka saat kita melakukan validasi kebutuhan, stabilkan identitas, kita tidak tahu cara. Kita hanya berbekal pada kamu bukan satu-satunya. Katakan contoh bahwa kita punya keadaan macam coretan tadi. Nah, kesimpulan yang kita ambil untuk stabilkan identitas adalah kebutuhan dasar manusianya adalah dia ingin diperhatikan. Tapi bukan satu-satunya kebutuhan itu, identitas itu. Sehingga kalau kita fokus dalam satu karakter itu, maka validasi kebutuhan kita adalah kita memperhatikan anak itu. Sedangkan alasan untuk identitas yang lainnya masih ada. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk anak itu melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, semuanya itu masuk dalam metode kalau kita kenal dengan BPBK, namanya kan bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling kan tetap jalan, tetapi aturan sekolah juga selalu jalan. Dalam keadaan aturan sekolah, otomatis yang kita pegang teguh adalah teguran dan poin itu kan biasanya kita lakukan setelah ada proses.
Nah, kalau kita terbiasa dengan BPBK, maka keadaan peneguran itu kan dalam hal itu kan kita biasanya 3 kali. Anak tegur 1 kali, kita masih kasih kesempatan, tegur kedua kali kita buat surat pernyataan, tegur ketiga kali baru kalau yang riskan punya kita sampai surat untuk mengeluarkan. Sehingga dalam keadaan ini seperti kekacauan kalau masalah yang sekarang kan siswa berkelahi di luar. Siswa berkelahi di luar itu kan keyakinan apa yang mereka yakini sehingga mereka bisa berkelahi. Otomatis yang mereka yakini adalah mereka punya harga diri. Nah, setelah itu stabilkan identitas. Apakah harga diri tadi harus dikejar dengan perkelahian? Setelah itu mereka bisa luapkan alasan semuanya, baru kita validasi kebutuhan, baru kita buat tindak lanjut. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, ketika masalah itu baru dilakukan segitiga restitusi 1 kali, apakah karena baru 1 kali makanya kita tidak bisa terapkan aturan sekolah? Kan tidak, tergantung juga dengan besar kecilnya persoalan yang ada, sehingga segitiga restitusi dia lebih mengarah ke tidak semua persoalan itu dikendalikan atau diatur oleh guru BPBK, tetapi kita guru mata pelajaran. Karena kebanyakan sampai sekarang namanya persoalan pasti kita selalu lempar tanggung jawab itu ke silakan ke BPBK, silakan ke BPBK. Padahal kita sendiri juga guru. Kita tidak hanya mengajar, tetapi kita juga mendidik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rem tadi, memang selama ini persoalan itu persoalan dilihat dari tingkatannya, baik itu pada tingkat bawah sampai tingkat atas itu penanganan mulai dari berlaku kepada balik kelas, kemudian bersama dengan guru BPBK, kemudian bersama dengan wakasek kesiswaan, terakhir itu dengan kepala sekolah. Ya, itu dia punya yang seperti itu. Namun kita juga harus memperhatikan yang seperti yang disampaikan Pak Ren tadi, tingkatannya. Kadang-kadang persoalan kita langsung tangani, kalau memang karena tingkatan itu. Namun dengan demikian kita langsung tangani, tapi dengan berproses. Karena persoalan muncul ada juga melibatkan 2 pihak, ya, melibatkan 2 pihak, sehingga kita juga berproses mendengar kedua belah pihak, kemudian baru kita sama-sama mengambil keputusan seperti apa. Contoh sederhananya, kalau misalkan anak mencuri gini, itu kan istilah persoalan ringan. Nah, itu proses itu harus berjalan. Itu teman-teman ya. Jadi penanganan kasus kadang-kadang memang sebagai guru kita ini punya tugas 2, mengajar dan mendidik. Nah, itu mendidik itu yang proses itu jalan. Jadi paling kurang sebagai guru punya hati, punya niat untuk mau merubah anak itu. Selain kita serahkan ke guru BK atau ke wali kelas, tapi kita juga punya kewajiban untuk bisa merubah anak itu dengan memberikan teguran dan lain-lain. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Kepala, Pak Tio dan Pak Ri, atas masukannya. Tadi saya sudah menggambarkan bahwa ketika restitusi berlaku bukan menghilangkan aturan sekolah. Kita minta respon balik atau umpan balik terhadap kegiatan saya hari ini. Saya mohon kesediaan 1 orang untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan saya terkait dengan aksi nyata saya berhubungan dengan budaya positif. Saya minta kesediaan. Oke, Ibu Salawati, saya berikan kesempatan. Setelah Ibu Salawati baru Pak. Komen karena Pak sudah tergulung aksinya, dia ke depan buat apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Saya ingin memberikan respon dan umpan balik dari materi yang diberikan oleh Pak Tino tentang kita boleh menyebarkan pengalaman dan membagikan pengalaman kita kepada teman-teman guru, kepada peserta didik sekalian, sehingga budaya positif tadi itu bisa kita terapkan di lembaga kita. Untuk kita semua Bapak Ibu Guru, teruslah melakukan proses itu hingga kita membuahkan hasil yang seperti kita inginkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu atas apresiasi dan masukannya. Yang berikut kita mendengarkan umpan balik dari Pak Kepala terkait dengan kegiatannya ini dan juga gambaran perasaannya. Baik, terima kasih Pak Tino dan guru penggerak. Teman-teman sekalian, hari ini kita sudah sama-sama mengikuti kegiatan berkaitan dengan penyebaran budaya positif yang didapat oleh Pak Tino pada saat proses, bahwa kalau kita lihat di sekolah kita sudah 3 guru penggerak dengan calon berkaitan dengan budaya positif ini. Karena itu saya berharap ketika teman guru penggerak tambah dengan calon guru penggerak Pak Tino 4 orang, tambah dengan teman-teman wali kelas, bisa berlakukan itu, bisa berlakukan, sehingga ada dampak bahwa kita punya guru penggerak dan bukti aksi nyata sekian, begitu. Yang berikut, bahwa kesepakatan kelas ini juga bisa menjadi kesepakatan sekolah. Pak Tino itu sudah memberikan kita banyak seperti yang dikatakan tadi. Sebenarnya materi yang diberikan oleh Pak Tino ini memperkaya kita dalam profesionalitas. Dari Pak Tino saya lihat ini punya kesiapan dan apa yang diharapkan itu kita juga mengharapkan kalau tambah 1 berarti 4 orang itu bisa mungkin ke depan. Kalau mungkin itu sesuatu yang mengandai-andai, tapi pasti ke depan kalau 4 orang ini mereka punya materi-materi untuk memperkaya kita seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, barangkali akan menjadi sesuatu yang khas di sini. Khas kita terapkan dulu di kelas, lalu kemudian di sekolah secara sekolah. Terima kasih Pak Tino atas materi yang disiapkan, dan saya lihat ini punya kesiapan untuk menjadi seorang guru penggerak di sini. Terima kasih. Tergantung tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan itu sebagai karena. Oke, baik Pak Bangkot, terima kasih atas apresiasi dan motivasi untuk saya. Saya tidak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini memang kita luar biasa. Dalam arti bahwa 3 guru penggerak yang sudah ada itu minta maaf, mungkin saya ada kesibukan sehingga saya tidak sempat hadir. Tapi mungkin materi ini sudah ada. Tapi baru kali ini Pak Tino mengundang saya untuk ikut kegiatan ini, dan memang saya rasakan sangat luar biasa. Dalam arti bahwa materi yang diberikan oleh Pak Tino, memang Pak Tino sungguh menyiapkannya dengan baik. Yang saya lihat dalam pemberian materi tadi. Lalu materi-materi yang diberikan sebenarnya di sekolah kita itu adalah satu budaya yang baik yang disampaikan dalam materi tadi. Itu sudah ada sebenarnya. Mengapa, pertanyaan saya, mengapa kita bukan belum melaksanakan, tapi kita karena sendiri-sendiri, dalam arti bahwa sudah melaksanakan tetapi sendiri-sendiri, maka yang luar biasa hari ini kita baru temukan sekarang. Sehingga harapan saya
Yang baik hari ini untuk Pak Tino memang baru calon, tetapi kiranya kerjasama di antara kita, guru, siswa, dan kepala sekolah, supaya yang baik ini tambah 3 orang lagi memperkaya, memperkuat barisan kita, sehingga semangkap semakin lebih baik ke depan. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini saya mau menyampaikan bahwa nilai yang paling utama nilai yang paling utama apa yang kita gagas, apa yang kita rencanakan itu bisa kita wujudkan dengan kerja sama, kolaborasi. Dan juga pada PI saya PI 2 kemarin, dalam visi saya itu saya gagas salah satu budaya positif adalah berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan yang mana gagasan saya kemarin saya juga sudah menyampaikan ke Pak Kepala terkait dengan berbudaya lingkungan ini. Dari titik awal saya akan membuat taman di depan lab komputer. Itu visi saya yang saya gagas pada visi guru penggerak. Seperti yang Ibu Salawati bilang tadi, kita kan, tapi terkadang kita tidak komit atau konsisten untuk melaksanakannya. Nah, untuk menarik dari saya adalah dari tadi sebutnya adalah ada 3 guru penggerak dan 1 calon guru penggerak. Nah, seperti yang Pak Baldo bilang bahwa kita punya kekuatan. Nah, kekuatan yang pertama itu seperti yang Pak Tino sampaikan tadi bahwa ada komunitas praktisi. Nah, dalam pendidikan guru penggerak itu setiap guru penggerak pasti punya komunitas praktisi. Kalau kita sudah tidak guru penggerak, maka kita punya 3 komunitas praktisi, sehingga itu sudah kuat. Lalu yang kedua soal budaya positif yang sempat disentuh oleh Pak Kepala. Kalau keyakinan kelas, bagaimana dengan kita punya keyakinan untuk guru-guru atau bahasa lainnya keyakinan sekolah. Seingat saya itu zaman saya itu sudah ada. Hanya saat itu kita punya keyakinan itu kita minta untuk adanya absensi ujian. Dan ketika kita mau print itu keyakinan sekolah, waktu itu kita masih menunggu untuk cetak baliho. Akhirnya kita juga lupa dan sampai penghujungnya kita ketemu dengan Pak Tino ingatkan lagi. Sehingga sebenarnya dulu sudah pernah ada. Yang terakhir soal kita bekerja seperti pengantar awal yang Pak Tino tunjukkan di dalam video yang India tadi. Kalau kita fokus videonya bukan fokus musik Indianya. Semuanya kita mulai dari diri. Kalau khusus dari saya, karena saya punya tugas yaitu wali kelas, maka saya punya keyakinan kelas itu adalah saya buat keyakinan di saya punya kelas. Tidak mungkin saya buat di kelas dan Bapak Ibu, karena bukan saya punya tugas. Nah, keyakinan kelas saya sehingga kelihatan bahwa saya punya anak wali itu kebanyakan harus pakai tas. Karena saya melihat bahwa rata-rata seri bukunya di kantong celana, maka kami punya keyakinan itu adalah wajib punya ikat pinggang lalu pakai tas. Setidaknya dengan adanya tas kita percaya bahwa mereka bawa buku, karena kebanyakan kita punya siswa tidak ada buku. Setelah itu yang berikutnya soal kolaborasi. Nah, kolaborasi seperti yang Pak Tino tunjukkan bahwa budaya positif yang pertama, maka saya memilih untuk kolaborasinya adalah saya punya games di kegiatan kemah pramuka. Saya minta anak-anak ratakan tanah di depan lab komputer. Kami yang kerja, tetapi kolaborasi nanti Pak Tino yang urus tangannya. Itu contoh kecil kolaborasi. Sedangkan untuk yang posisi guru sebagai manajer, itu contohnya itu yang saya buat kemarin saat perkemahan pramuka. Yang panitia itu bukan guru, tetapi semua anak-anak pramuka dari kelas 12. Kita kasih mereka tanggung jawab, kita tahu mereka punya kebutuhan apa, kita tinggal arahkan. Nah, itu posisi manajernya jalan. Kalau mereka salah, baru kita tegur. Sisanya kita tinggal fungsi kontrolnya yang berjalan. Yang tadi dijelaskan juga dengan win-to-win solution tadi. Anak punya kebutuhan untuk diperhatikan. Kita guru punya kebutuhannya adalah kegiatan pramuka, sehingga kita ambilnya di situ. Dari saya, kalau untuk kegiatan hari ini sudah
kelihatan, tapi kalau dari saya untuk Pak Tino masih kurang satu, karena saya belum lihat hasil karya aksi nyatanya gimana. Karena dari tadi Pak Tino ngomong tapi Pak Tino tidak tunjuk. Pak Tino cuma tunjuknya dia punya segitiga institusi dari Debbie dengan Evi, tetapi belum ada keyakinan kelas. Kalau bisa itu Pak Tino datang tender, ini saya punya keyakinan kelas, tetapi Pak Tino juga bukan wali kelas. Jadi saya meminta juga Bapak Ketua tidak mungkin tunjuk karena tidak ada tugas tambahan sebagai wali kelas. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke Pak Hei, terima kasih atas umpan baliknya. Tuntutan terakhir adalah aksi nyata terkait dengan keyakinan kelas. Saya menyadari diri bahwa saya bukan wali kelas, tetapi keyakinan di mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 11 dengan kelas 12 saya sudah buat. Itu untuk keyakinan. Oke, kita akhiri kegiatan kita. Terima kasih atas umpan balik positifnya. Kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Izinkan saya untuk berdoa secara Katolik dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Bunda Maria. Terima kasih kami sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan aksi nyata calon guru penggerak yaitu diseminisasi budaya positif. Semoga dapat memberi banyak manfaat untuk kita semua hari ini, esok, dan yang akan datang, dan demi keluhuran nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Kegiatan lanjutan yang saya lakukan adalah pembuatan keyakinan kelas 12 MIA pada tanggal 21 Agustus 2024. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Baik, sehat luar biasa. Sehat dan luar biasa. Oke. Kabar Anda baik-baik saja. Pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tetapi sebelum kita membuat keyakinan kelas, apakah Anda pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Pernah. Oke, pernah mendengar tentang pembuatan keyakinan kelas. Apa pernah Anda dengar tentang peraturan sekolah? Pernah. Keyakinan kelas pernah Anda dengar? Pernah membuatnya? Pernah. Oke. Peraturan sekolah? Tentunya kita menjalaninya. Pernah menjalaninya? Pada kesempatan ini saya meminta Anda untuk mereview, mereview atau memberikan pendapat tentang yang pertama, kondisi kelas Anda. Kondisi kelas Anda seperti apa? Yang sudah Anda alami, sudah pernah Anda rasakan itu seperti apa? Saya minta pendapat dari Anda. Bisa angkat tangan yang bisa memberikan pendapat terkait dengan kondisi atau keadaan kelasnya. Oke, Paskalia. Terus pintunya tidak ada kunci. Oke, terima kasih Paskalia. Salah. Oke, Nona. Jendelanya rusak, plafonnya, selnya bocor. Oke, plafon rusak. Dan tidak ada cokrol. Tidak ada colokan ya? Ya. Oke. Dan juga seng bolong-bolong yang mana mengakibatkan pada musim hujan kelas akan kebasahan atau kebanjiran ya? Ya. Ada yang lain? Ya, Paskalia. Selain dari kondisi fisik, ada juga kondisi aktivitas di dalam kelas. Saya mempunyai teman-teman yang baik, ramah, serta selalu bekerja sama untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Oke. Terkait dengan aktivitas pembelajaran ya, yang mana di dalam aktivitas pembelajaran kalian semua selalu kompak untuk
menyelesaikan sebuah tugas. Di sana ada nilai yang ditemukan adalah kerjasama atau kolaborasi. Ya, oke, baik, itu terkait dengan apa tadi? Kondisi atau keadaan kelas. Sekarang saya minta Anda memberikan pendapat Anda terkait dengan peraturan sekolah kita atau peraturan kelas yang pernah Anda alami. Seperti apa yang Anda rasakan? Berikan pendapat. Saya Pak, Oke, Nona? seperti ini apa? Seperti ini apa? Peraturan sekolahnya bagaimana? Ini apa? Harus berpakaian bersih dan rapi. Ya. Sampai di sekolah harus berpakaian bersih dan rapi, dan juga jangan jangan terlambat. Terlambat, oke. Nah, peraturan sekolah mewajibkan harus berpakaian rapi, bersih dan rapi sesuai dengan ketentuan, dan juga ada satu poin tadi terkait dengan apa ya? Jangan datang terlambat. Nah, terkait dengan peraturan, bagaimana pendapat Telo tentang peraturan sekolah? Harus terapkan 5S. Menerapkan 5S. Oke, sopan, salam, senyum. Ya. Oke, yang lain? Ada yang lain terkait dengan aturan sekolah? Saya Pak, Ya. seperti yang tadi teman juga jelaskan, peraturan sekolah memang sudah ditetapkan, namun belum banyak siswa atau guru yang menjalankan. Ada mungkin ada siswa juga yang terlambat, dan tidak selamanya siswa semuanya datang waktu. Oke. Oke, terima kasih Pak sekalian terkait dengan peraturan sekolah. Sudah dijalankan tetapi belum maksimal. Oke, itu terkait dengan aturan sekolah. Sekarang saya minta Anda untuk memberikan pendapat terkait dengan kelas impian Anda. Kelas impian Anda yang Anda impikan kelas ke depan itu seperti apa? Saya minta pendapat dari Anda terkait dengan kelas impian. Seperti apa yang Anda impikan? Baik dalam proses pembelajaran, ketika beraktivitas dengan teman, bagaimana? Ya, bagaimana pendapat Anda? Saya Pak, Ya, siapa Nona? kelas impian saya itu kelas yang aman dan bersih, mejanya terus rapi. Oke, baik, Colin. Mengimpikan kelas yang bersih dan rapi. Ada yang lain? Saya, Oke, Dalam. impian saya sebelum pembelajaran harus wajib berdoa dulu. Setelah berdoa baru pembelajaran. Dan saya berharap setiap teman atau guru yang mengajar selalu baik dan teman-teman selalu kompak dalam pembelajaran dan selalu aktif dalam pembelajaran. Oke, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Delon terkait dengan kelas impian. Yang mana poin pertama tadi mengawali pembelajaran dengan doa, dan juga tentunya diakhiri dengan doa. Setelah itu dalam menyelesaikan setiap tugas harus kompak. Oke, ada yang lain? Oke, pas ya? Oke. Untuk kesempatan selanjutnya saya akan membagikan Anda kertas untuk menuliskan apa ya? Impian atau cita-cita Anda. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita buat sebuah permainan dengan tema cobalah buka. Pada stick note itu Anda menuliskan cita-cita Anda. Setelah itu saya meminta Anda untuk maju ke depan untuk mempraktekkan atau memperagakan terkait dengan cita-cita Anda yang Anda tulis itu. Satu, menjaga rahasia yang ditulis, dan satu, mencoba untuk merayu temannya tersebut supaya cita-cita yang ditulis itu bisa
Bisa terbuka atau diketahui atau tidak, ya. Kembali kepada dia punya rayuan. Ya. Oke, silakan menuliskan impian dan cita-cita Anda. Setelah itu baru diberikan kesempatan untuk maju ke depan untuk apa ya? Merayunya. Cepat? Sudah? Oke, silakan. Siapa yang diberikan kesempatan atau siapa yang bersedia? Oke, silakan maju ke depan. Silakan. Siapa yang berlaku sebagai perayu? Delon. Kalau Delon sebagai perayu. Colin penjaga rahasia, ditanya ya, dalam genggaman. Ingat bahwa cobalah buka ini sebuah impian dalam genggaman dan dirayu oleh Delon untuk membukanya. Apakah Colin tergoda dengan rayuan Delon untuk membuka rahasia impian tersebut? Ya, silakan. Oke. Saya kurang apa itu tadi? Saya tahu. Bisa. Coba buat. Kosong. Kayak kosong. Coba buat tugasnya begini. Tugasnya begini. Cewek. Kamu tahu nggak? Kertas kalau dibuka kepada atau diberikan pada seseorang itu akan bermanfaat ketika seseorang membaca. Apakah boleh saya bisa melihat kertas yang digenggam oleh cewek? Kalau tidak bisa, coba cewek berikan inisial atau huruf pertama. Apa yang cewek impikan atau apa yang cita-cita cewek? Pertama. Kalau akhir bisa. Akhir bisa. Mungkin cewek yang punya impian bisa menembak seperti polisi, polwan. Coba cewek buka ya. Dua. Buat apa? Enggak. Biar rasa halus. Coba yang sebelah. Coba ini sebentar. Coba katanya dilepas dulu supaya saya lihatnya. Saudara. Ini garis tandanya bahwa Sri itu orangnya baik. Kalau boleh, bentar. Kalau cewek
memberikan saya jawaban cita-cita cewek saya bisa jalan bersama dengan cewek, pergi ke toko untuk beli sepatu atau tas cewek. Boleh nggak? Akhirnya lah. Berarti sudah kehabisan menit ya. Oke. Daripada titik ini jangan menyerah ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Kembali, terima kasih, kembali ke tempat dulu. Berdua, dipegang cita-cita atau impiannya. Dibalik dari permainan ini ya, dibalik dari permainan ini bahwa ada nilai yang didapatkan di sana sebelum kita membuat keyakinan kelas bahwa setiap orang pasti punya prinsip, punya komitmen dalam diri. Dengan berbagai rayuan apapun, kalau orang tetap berpegang teguh pada komitmen atau prinsipnya, pasti dia tidak akan memberi tahu. Jadi untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri, motivasi dari dalam diri, maka kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menjadi sebuah kesepakatan yang wajib, yang perlu kita jalani bersama. Jadi ingat, keyakinan kelas ini nilai atau prinsip yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sekarang saya akan membagikan Anda kertas stick note untuk menuliskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang Anda harapkan itu seperti apa, Anda tuliskan. Ingat, keyakinan kelas kalimatnya bersifat positif. Beda dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah contohnya tidak boleh datang terlambat. Itu kan kalimat negatif. Kalimat negatif. Keyakinan kelas itu kalimatnya harus kalimat bersifat positif. Kalimatnya bersifat positif yang mana dapat menumbuhkan nilai kebajikan atau mengandung nilai kebajikan yang bisa menumbuhkan disiplin positif dalam diri. Jadi keyakinan kelas Anda seperti apa terkait dengan kelas Anda? Gitu. Sudah? Bisa dituliskan dan ditempelkan? Menunggu dulu. Oke. Nona maju tempel di sekolah. Ini sebelah sana. Kanan agak ke atas. Oke. Setelah itu, oke. Sekarang kita lanjut pada pengelompokannya. Jika ada poin yang sama, kita masukkan satu kelompok. Setelah itu poin yang beda kita pisahkan. Kita kelompokkan. Dari yang pertama saya berikan contoh dulu ya. Saya memberikan contoh. Setelah itu baru saya minta beberapa orang untuk maju mengelompokkan ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Contoh, datang sekolah tepat waktu. Ini poin yang paling pertama, datang sekolah tepat waktu. Kita pindahkan ya. Kita lihat. Yang kedua, datang ke sekolah dengan berpakaian rapi dan bersih. Ini sama tidak dengan poin yang pertama tadi? Berbeda. Maka kita kelompokkan di bagian bawah bisa ya? Oke. Yang berikut, siswa dan guru wajib berpakaian bersih dan rapi. Sama tidak dengan poin kedua? Sama.
Nanti kita kelompokkan dari poin yang sama. Begini, bisa ya? Siapa? Oke, sekarang saya minta kesediaan dari Anda. Oke, paskan ya. Paskan ya dulu. Nah, coba cari poin yang sama. Setelah itu baru ibadah. Kita berbagi. Baca dulu. Dalam kegiatan belajar mengajar harus mengawali dengan doa dan mengakhirinya juga dengan doa. Oke. Beda ya dengan di atas. Ini juga sama kan? Mengawali dengan Oke, satu poin sudah didapat ya, poin yang sama. Oke, sekarang kita ganti yang lain. Mas Kalia, terima kasih ya. Yang mana? dua, Pak. Nanti baru kita tambahkan poinnya. Tapi masih relevan ya, masih sama poinnya. Satu lagi apa? Dua. Berpakaian rapi, sopan dalam beratur, bertutur kata dengan guru dan teman. Oke, ada dua poin ya. Tempel di papil. Saya bermimpi di dalam kelas harus kompak. Saya bermimpi Di dalam kelas harus kompak. sendiri. Keyakinan kelas yang telah Anda tempelkan ini kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, dan untuk keyakinan kelas, besok kita akan buatkan untuk ditempelkan dengan baik dan juga dibubuhi tanda tangan. Dibubuhi tanda tangan ini dengan wali kelas. Oke? Kita buat dulu, kita rangkum ya. Datang sekolah tepat waktu. Datang sekolah tepat waktu. Di sini nilai kedisiplinan yang ditumbuhkan adalah apa? Disiplin. Itu poin yang kedua. Sedangkan yang ketiga tadi yang Anda tulis di sini adalah apa ya? Ini poinnya hampir mirip semua. Yang paling pertama itu ada kerapian berpakaian. Datang ke sekolah dengan berpakaian rapi. Ini poinnya sama. Kita sekolah harus berpakaian rapi. Yang kedua adalah kompak. Maka nilai yang ditumbuhkan adalah apa? Ya? Nilai apa? Bersih dan kerjasama. Bersih dan kerjasama. Nilai yang paling pertama adalah berkaitan dengan kerapian berpakaian tadi. Nilai yang ditumbuhkan adalah kebersihan. Kebersihan dan kerapian. Itu yang pertama. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, nilai yang ditumbuhkan. Poin yang ditulis di sini adalah mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Maka nilai yang ditumbuhkan adalah nilai religius. Ya, sepakat ya? Sepakat. Tentang peduli dan empati. Peduli dan empati. Peduli dan empati. Dia masuk pada poin apa tadi? Nilai yang ditumbuhkan. Maka peduli dan empati ini dia bisa masuk satu kelompok dengan harus mengungkapkan pendapat, saling mendengar dan tidak. Yang mana dibaliknya kita saling menghargai dan menghormati. Sedangkan yang terakhir adalah kelas yang indah dan bersih. Memimpikan kelas yang indah dan bersih. Nilai yang ditumbuhkan adalah kebersihan dan kerapian. Ya. Oke, itu nilai-nilainya. Dari nilai-nilai ini nanti kita membuatnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti kita buat dengan baik. Setelah itu baru kita tempel. Nah, kita tempel. Oke, terima kasih. Oke.
kita lanjut dengan ketua kelas dan balik kelas menandatangani kesepakatan kelas ini supaya kita sama-sama menjalaninya dengan baik. Oke, ketua kelas, saya persilakan. Oke, kita lanjut dengan balik kelas. Oke, terima kasih, kita berikan tepukan tangan. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut dengan penempelan. Pembuatan Sebagai bukti validasi aksi nyata saya pada modul 1.4, saya melampirkan beberapa dokumentasi. Yang pertama, sebelum kegiatan saya berdiskusi dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Bunga sebagai bukti dukungan atas keberlangsungan kegiatan saya. Sebelum kegiatan dimulai, peserta melakukan registrasi daftar hadir. Lampiran dokumentasi saya dalam melakukan penyajian materi terkait budaya positif dan pemberian umpan balik pada modul 1.4. Di akhir kegiatan kami melakukan foto bersama dan juga dilampirkan daftar hadir. Kegiatan lanjutan yang saya lakukan adalah pembuatan kesepakatan kelas 12 MIA dengan foto terlampir dan daftar hadir pembuatan keyakinan kelas 12 MIA. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dengan teriring salam, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mewakili teman-teman, saya ingin menyampaikan perasaan saya setelah mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Saya merasa senang karena menurut saya pembuatan keyakinan kelas ini dapat menumbuhkan kedisiplinan positif dari dalam diri kami sebagai siswa. Sekian dari saya, terima kasih.